Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa setia kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih senantiasa meletakkan kita di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang disenengin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah yang paling setia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah enggak setia kepada semua makhluknya, baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu memberi rahmannya, kasihnya kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami. Semuanya, gak harus orang yang beriman, gak harus orang soleh, gak harus manusia, gak harus hewan, semuanya dapat kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu detik kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunda, maka binasa semua umat, semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita, dunia ini dan lain sebagainya. Itu masuk dalam rahmannya ataupun kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan kepada hambanya yang beriman. Makanya di dalam Al-Quran ayat pertama kali yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih, yaitu untuk semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru Ar-Rahim itu hanya untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dikhususkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dikatakan, innallaha ya'tid dunya ala man ahab wa ala man la yuhib. Allah memberikan kasihnya, memberikan dunia kepada yang dicintai Allah ataupun yang gak dicintai, dikasih semua. Jadi kita berdosa kalau kita ini kagum dengan orang yang dunianya lebih banyak dari kita, yang hartanya lebih banyak dari kita, yang pangkat dunianya lebih tinggi dari kita. Kita berdosa. Sebab itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dikasih sesuai porsinya masing-masing. Lah, yang jadi masalah, orang itu enggak lihat apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakannya dan mengaturnya, enggak. Dia malah lihat yang punya orang lain. Ya, ini penyakitnya orang sekarang. Apalagi orang punya motor, kita nggak punya motor, kita pengen seperti itu. Kita mengklaim, kenapa kok saya nggak punya motor, apalagi mobil, apalagi rumah, dan lain sebagainya. Nggak boleh kita, kalau masalah dunia, itu melirik atau melihat atau iri pada semua. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran loh ini, nahnu faddalna ba'dakum ala ba'd fir rizq. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bedakan kamu sekalian umat manusia, rendah ataupun tinggi, banyak maupun sedikit rezekinya, dibedain sama Allah Ta'ala. Bayangin kalau semua orang miskin, gimana nggak bisa dagang? Bayangin kalau semua orang ini kaya, tidak ada orang miskin, gimana? Jadi semuanya disetel sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebutuhan kita. Apa aja dikasih kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dulu di alam ruh, ya nggak ingat kita bayi aja nggak ingat. Kita sudah berjanji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nanti kita dilahirkan di dunia, kita akan mengabdi kepada Allah, akan mengesahkan Allah, akan mentuhankan Allah. Allah pun sudah ngomong di dalam Al-Quran. Nanti waktu orang dikumpulin, waktu masih di zaman di alam ruh namanya, kita masih jadi ruh,
belum ditiupkan ke jasad, belum ditiupkan ke rahim ibu, itu kita udah janji sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ngomong sama kita, alastu birabbikum, ntar kalau ente lahir, ente akan mengesahkan aku, akan mentuhankan aku satu-satunya. Kita semua ngomong bala. Semuanya, semua umat manusia, enggak Islam, enggak, semuanya manusia. Jadi kita ini udah janji sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan beriman kepada Allah, kita akan mentuhankan Allah satu-satunya, akan mengesahkan Allah. Kita sudah janji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di dalam Al-Qur'an dikatakan peristiwa itu nanti akan ditunjukkan nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Videonya akan ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sudah berjanji kita akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengabdian Allah taala ya ini seperti ini, yaitu hadirnya kita di dalam taklim. Kalau nggak taklim nggak bakalan bisa ibadah sama Allah Subhanahu wa taala.